Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada saat ini kita mau datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi kami sekarang Tuhan dengan hadir-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawaku dekat dalam hati.
Mari kita minta berkat daripada Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami semua. Engkau yang menjadikan langit dan bumi dan terus menjaga perbuatanmu sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Awal pertengahan sampai pada akhirnya, buat kami sukacita, damai sejahtera. Ketika kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka kami akan mengalami perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Kami serahkan petugas-petugas yang Engkau sudah pilih, WL Singer, pemain musik, dan khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, dan membuka ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita, apapun yang kita hadapi saat ini, biarlah Tuhan tempat perlindungan kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, ya Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membantu di dunia, tempat perlindungan Yesus. Ya Yesus membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membantu di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Kita menyanyikan lagu ini dari awal. Di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Ya Yesus, ya Yesus ku membantu di dunia, amin. Di dunia, di dunia. Ya Yesus ku membantu di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Ya Yesus ku membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus ku membantu di dunia, tempat perlindungan yang teguh. Tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Tuhan Allah di tengah kita, Dia besar dan sangat besar. Allah di tengah kita besar, besar. Dia sangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. besar. Dia sangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Sekali lagi katakan besar. besar, besar,
adalah tempat perlindungan kita. Dia hadir di tengah kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Yang memberikan kami untuk maju jalan ke depan lebih pasti karena bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Singer saja menyanyikan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Haleluya Yesus. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. di setiap langkahku Mari kita sama-sama katakan. dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Yesusku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Yesusku, Rajaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini
untuk kami bisa berkumpul kembali dan beribadah bersekutu bersama dengan Tuhan. Berkati, urapi setiap kami Tuhan, dan sekhususnya bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai sehingga firman Tuhan dapat tersampaikan kepada kami menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami berdoa syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Di kesempatan pada pagi hari ini, kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan oleh Tuhan karena pertolongan, karena kebaikan yang diberikan kepada kita. Mari kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 27. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-44. Saya ulangi lagi, Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai dengan ayat yang 44. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ayat 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai skoci kapal itu. Dan setelah skoci itu dinaiki ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan melilit kapal itu dengan tali. Karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat, diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya, putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga, dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Andria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat dengan daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depah dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata 15 depah. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang
Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahnya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau itu di dasar laut. Sementara itu, mereka mengelurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar basung pasir dan terkendaslah kapal itu. Haluannya terpanjang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Demikian jauh perbacaan firman Tuhan untuk kita semua pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam hidup ini tidak banyak di antara kita yang pernah mendapat pengalaman berat, ya, atau berada dalam situasi antara hidup dan mati, berada di atas kapal terombang-ambing di lautan bebas. Tidak banyak di antara kita yang dipojokkan dengan situasi di mana tidak ada opsi atau pilihan yang harus kita ambil. Nah, setidaknya kita menghadapi tantangan kesulitan yang paling tidak masih ada pilihan dan masih ada alternatif jalan keluar yang bisa kita ambil. Nah, Paulus dan 275 orang lain terperangkap, tidak bisa keluar. Ya. Tidak ada pilihan. Alkitab mencatat, tidak henti-hentinya. Dan terus-menerus mereka diterpa oleh angin topan. Dan yang dahsyat sampai dikatakan, kami putus harapan. Tidak mungkin bisa selamat. Kalau kita melihat di dalam ayat 20 tadi dikatakan. Nah, bagaimana mungkin bisa selamat? Sementara mereka ada di tengah-tengah laut. Di depan, di belakang, di kiri, di kanan, semua air. Mau lompat bagaimana? Nah, dan kita tahu bahwa Rasul Paulus ada di kapal itu menjadi seorang tawanan yang dibelenggu. Dan Paulus tidak bisa mengambil keputusan. Yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan itu adalah perwira Julius.
yang lebih percaya kepada jurumudi dan nakodah daripada perkataan Paulus. Ya, bisa Bapak Ibu Saudara melihat di dalam ayat yang ke-11. Nah, keputusan itu adalah keputusan yang sangat riskan, yang luar biasa. Ya, Paulus sudah menasihatkan supaya mereka tidak berlayar dulu, supaya mereka mencoba untuk bersabar, menetap dulu. Ya, tetapi karena mereka berpikir, kalau mereka tinggal di pelabuhan yang mereka tempati pada saat itu, yang disebut yaitu Pelabuhan Indah. Nah, karena situasi pada musim dingin membuat mereka tidak nyaman. Apalagi mereka persis berada di kota kecil. Ya, membuat mereka pastinya merasa bosan dengan fasilitas-fasilitas yang terbatas. Sehingga mereka mengabaikan aspek-aspek penting, aspek-aspek lain yang lebih penting untuk mereka lakukan. Nah, begitu juga banyak orang-orang yang mengabaikan pertimbangan-pertimbangan yang penting, yang menentukan hidup mati bagi kehidupan mereka, yang begitu penting, tetapi hanya dengan pertimbangan kenyamanan yang sementara. Ya. Hanya karena tidak mau tinggal selama musim dingin di suatu kota kecil yang kurang fasilitas. Ya, membuat mereka mengambil keputusan. Ya, karena mereka juga mungkin berpikir jarak yang begitu dekat menuju ke kota Peknis hanya diperkirakan sekitar 200 km jaraknya. Tetapi pada akhirnya, ya, mereka tidak pernah sampai ke sana. 14 hari mereka terombang-ambing antara hidup dan mati oleh karena keputusan itu. Nah, keadaan inilah yang terjadi. Ya, bukan keputusan Paulus, tetapi Rasul Paulus mengalami masalah, yaitu diterpa badai. Bukan karena salah pertimbangan kita, tetapi karena keputusan orang yang diambil oleh orang lain. Membuat kita mengalami kesulitan, membuat kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita. Nah, seringkali membuat kita merasa marah, frustasi, stres, bahkan yang lainnya. Tetapi ketika kita marah, ketika kita menyalahkan orang-orang yang melakukan atau orang-orang yang mengambil keputusan yang salah, tidak mungkin terjadi perubahan begitu saja di dalam kehidupan kita. Kita tetap berada di kapal. Ya. Kita tidak bisa keluar. Awan gelap, topan dan badai terus menghantam. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita ada beberapa hal yang menjadi satu pembelajaran bagi kita. Di tengah situasi seperti itu, ya, ada yang harus kita lakukan. Ada yang harus kita kerjakan. Ketimbang kita saling menyalahkan atau kita mempersoalkan terhadap keputusan-keputusan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, ada beberapa prinsip yang dapat menuntun kita supaya menjadi orang yang lebih kuat. Supaya kita memperoleh sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Yang pertama, berpegang pada janji Tuhan. Ketika kita senantiasa berpegang kepada janji firman Tuhan yang disampaikan, yang diberikan kepada kita, yang membuat kita memiliki kekuatan baru untuk memiliki satu pemikiran-pemikiran yang baik, ya, membuat kita memiliki kekuatan baru karena firman Tuhan satu-satunya sumber kekuatan yang dapat membantu kita. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 17 dan ayat 29, di sini Tuhan berjanji, Dia berkata, "Aku menyertaimu." Tuhan berjanji ada malaikat di sisi kita. Ya. Tetapi menghadapi situasi yang terlalu berat ini membuat mereka tidak mungkin bisa mengontrol kehidupan mereka, mengontrol semangat mereka, mengontrol pikiran mereka. Tetapi Tuhan meminta kita hadapi ketakutan yang ada di dalam hati kita. Rasa takut pasti ada karena tidak ada orang di dunia ini yang tidak mengalami rasa takut di dalam kehidupannya. Menghadapi situasi yang sama, prajurit perwira Romawi yang gagah perkasa bisa takut. Ya. Awak-awak kapal dan kapten yang berpengalaman bisa takut. Murid-murid yang ikut bersama dengan Paulus bisa takut. Dan saya percaya juga Paulus pun
tidak lepas dari perasaan takut. Tapi ya, kita melihat ya, jangan sampai rasa takut itu yang membuat kita tidak memiliki kekuatan lagi di dalam mengambil keputusan, bertindak yang mengambil setiap pemikiran-pemikiran yang positif. Jadi jangan kita mengira 276 orang yang ada di atas kapal itu, Paulus dan teman-temannya yang beriman kepada Tuhan, berbeda dengan orang-orang lain. Mereka pun selama 14 hari tidak makan seperti orang-orang yang lainnya. Mereka pun selama 14 hari tidak tidur seperti orang-orang yang lainnya juga. Nah, di sini kita melihat perlu kita belajar bagaimana menghadapi ketakutan itu. Jangan sampai rasa takut itu yang mematikan semangat kita. Jangan sampai rasa takut itu membuat kita tidak berdaya melakukan apa yang masih bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, terkadang ini yang membuat kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen ya sudah mengikut Tuhan sudah sekian lama, tetapi namanya manusia tentu kita memiliki perasaan takut. Ya. Perasaan cemas, perasaan khawatir terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Apalagi situasi pandemi yang kita hadapi pada saat ini. Membuat kita merasa takut melakukan aktivitas kita akan selalu berwas-was, berjaga-jaga. Tetapi kembali lagi, ketika kita senantiasa berpegang pada janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu menghadapi semua rasa takut yang ada di dalam hati kita, di dalam diri kita. Lalu yang kedua, percaya pada penyertaan Tuhan. Apa yang dilakukan orang yang di dalam situasi seperti itu? Anak-anak kapal itu berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Kalau kita melihat di dalam ayat 30, ayat 31. Kita tidak mungkin bisa lari dari kesulitan persoalan angin ribut yang menerpa kita. Tetapi di tengah-tengah itu, Tuhan berjanji memberikan kekuatan pernyataan kepada kita. Ya, Tuhan meminta satu hal saja kepada kita, yaitu berdiri, hadapi terpaan itu. Jangan pernah lari dari persoalan. Nah, bagaimana kita bisa menyelesaikan setiap masalah kita yang terjadi dalam kehidupan kita? Kalau kita terus-terusan lari. Ketika ada masalah kita menghindar. Ketika ada persoalan kita lari. Ketika ada tantangan-tantangan kita kabur dari setiap persoalan-persoalan. Bagaimana kita dapat menghadapi hal itu? Orang-orang yang mau melarikan diri dari kapal itu adalah justru mereka yang ahli dan yang paling mengerti kerjanya kapal dan sanggup mengontrol kapal itu, yaitu mereka adalah awak-awak kapal. Nah, bagaimana ketika mereka lari dari kapal itu? Tentunya tidak akan mungkin orang-orang yang tinggal di kapal itu memperoleh keselamatan dalam kehidupan mereka. Bahkan semua orang pasti akan binasa. Karena apa? Bagaimana mereka tidak mengerti mengendalikan kapal itu. Nah, tetapi kadang-kadang kita sering bertindak menjadi pengecut dalam hidup ini. Ya. Ketika ada persoalan kita lari, ketika ada tantangan kita mundur. Ya. Kita menyerah, kita mengeluh, bahkan melakukan hal-hal yang lain yang membuat kita tidak mengalami kedewasaan di dalam kehidupan kita, di dalam iman kita. Ya. Tidak berani berjuang sebab kita tergoda untuk bergantung kepada skoci-skoci. Itu yang dilakukan oleh para awak kapal yang bisa membackup kehidupan kita. Ada di antara kita yang terlalu bergantung hidup pada skoci-skoci itu sehingga Tuhan harus memaksa kita memotong skoci dan membuang semua sarana yang mungkin bisa menggoda kita tidak bersandar kepada Tuhan. Membuat kita tidak mungkin bisa bersandar kepada pertolongan Tuhan. Ketika kita mengandalkan apa yang kita miliki, kekuatan yang kita miliki, kehebatan-kehebatan kita, hikmat kita, harta kita, tanpa kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, maka tentunya Tuhan akan memberikan suatu tindakan kepada kita supaya kita senantiasa hanya bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada dunia ini. Ya. Jadi berani ambil keputusan, berani membuat kita jatuh, membuat kita lari dari persoalan itu. Jadi ya, yang menjadi suatu penekanan dalam kehidupan kita, jangan pernah lari terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Ya, seperti Rasul Paulus, karena firman Tuhan yang menjadi suatu sumber kekuatan di dalam kehidupannya.
membuat dia semakin mengerti, memahami apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan. Bukan dia malah ikut-ikutan lari seperti para awak-awak kapal. Tetapi kita melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ya. Dia sebagai orang tawanan, sebagai orang yang terikat, terbelenggu. Tetapi dia masih bisa memikirkan hal-hal yang positif. Ya. Hal-hal yang baik untuk menolong orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang harusnya kita juga bisa melakukan hal itu. Bagaimana kita dapat memberikan motivasi kepada teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, yang mungkin mereka mengalami masalah-masalah dalam kehidupan mereka, meskipun kita sendiri juga mengalami hal itu. Nah, tetapi bagaimana kita menjadi berkat di tengah-tengah persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, bijak dalam menghadapi masalah. Paulus menyuruh semua orang di kapal itu untuk makan karena hal itu perlu untuk keselamatan mereka di dalam ayat 33 sampai dengan ayat 38. Biasanya ketika menghadapi situasi, tantangan, kesulitan yang berat dalam kehidupan kita, seringkali tentunya kita akan lupa makan. Ya. Mau makan pun susah. Ya. Tidak ada keinginan, tidak ada nafsu makan. Ya. Mereka stres, mereka tidak makan sampai 14 hari lamanya, tidak merasakan apa-apa. Nah, ini yang menjadi satu pembelajaran bagi kita. Ya. Jadi meskipun banyak persoalan-persoalan, banyak masalah-masalah yang menghimpit kehidupan kita, tetapi kita harus bijak di dalam mengambil setiap keputusan. Ya. Coba bayangkan bagaimana keadaan mereka yang ada di kapal ketika badai, angin topan yang menghantam kapal mereka. Jangankan makan, duduk aja mereka pasti akan kesulitan. Karena ketika kapal digoyang, ya, ketika kapal digoncangkan, tentunya bagaimana mungkin? Tentu mereka akan selalu terlempar ke sana kemari akibat dari topan itu. Tetapi kembali lagi, ya, Rasul Paulus mengingatkan mereka, ya, supaya mereka memiliki kekuatan dalam kehidupan mereka. Nah, di sini kita melihat. Nah, tetapi makan tidak makan, mereka juga tidak bisa merubah apa-apa karena mereka tetap berada di atas kapal yang terombak-ambing. Namun ini yang penting dan perlu kita perhatikan. Paulus katakan, makanlah karena ini perlu untuk keselamatanmu. Nah, mungkin mereka akan berpikir, buat apa makan? Ya. Tuh sebentar lagi kita semua akan mati. Itu mungkin di dalam pemikiran mereka. Tetapi kembali lagi, ya, Rasul Paulus dengan hikmat, dengan kebijakan yang dia miliki di dalam kehidupannya, ia memberi motivasi, memberi semangat kepada mereka supaya mereka tahu, ya, mengambil keputusan, memilih yang terbaik untuk keselamatan mereka. Dan kita tahu juga Tuhan sudah berjanji untuk menyelamatkan mereka. Ya. Mereka hanya perlu satu hal, siap-siap berenang dan berjuang untuk bisa hidup. Itu yang perlu harus mereka persiapkan. Tetapi ketika mereka menahan lapar, tidak makan, tentunya akan semakin lemah. Tenaga mereka akan semakin loyo. Apalagi sampai siapa yang bisa bertahan, ya, tidak makan sampai 14 hari. Bagaimana tenaga, kekuatan yang mereka miliki kalau disuruh berenang, orang-orang yang tidak makan selama 14 hari. Nah, kembali lagi Tuhan tidak selamanya mengerjakan segala sesuatu untuk kita. Tidak selamanya Tuhan mengangkat kita dengan cara yang ajaib, mengeluarkan kita dari masalah, dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat kita perlu berenang keluar dan kita perlu kekuatan, perlu tenaga, ya, meskipun kapal itu karam, ya, kita mungkin tidak selamat kalau kita tidak punya kekuatan untuk berenang di tepi. Oleh karena itu, Rasul Paulus memberikan semangat, memberikan nasihat, memberikan motivasi kepada orang-orang yang ada bersama-sama dia. Banyak hal yang mungkin kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kita mempersiapkan hidup kita semakin lebih baik lagi. Sebisa mungkin kita juga menjaga kekuatan kita dan kesehatan fisik kita. Kita kuatkan diri kita, ya. Kita pikirkan opsi apa yang terbaik di depan.
sehingga kita bisa memperoleh keselamatan. Paulus katakan kekuatan rohani itu bisa ditunjang oleh kekuatan fisik kita, dan dari situ kita bisa melihat lebih jelas bagaimana Tuhan menyertai kita. Itu yang harus kita lakukan. Tetapi kalau fisik kita saja lemah, bagaimana kita berfokus, bagaimana kita berkonsentrasi melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat, bagian terakhir, ikut rencana Tuhan. Ya. Paulus mengatakan kepada semua orang yang ada di atas kapal, aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang telah Ia nyatakan kepadaku di dalam ayat 25. Janji penyertaan Tuhan tidak berarti mereka mengalami perubahan dengan segera. Bukan berarti itu saja. Tuhan katakan kepada mereka tidak akan binasa, tetapi Tuhan tidak kasih tahu bagaimana caranya mereka bisa selamat. Kapal akhirnya karam dan kandas. Bukan saja kapal itu karam dan kandas, setelah berada di daratan, Paulus digigit ular yang berbisa. Nah, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 3. Namun di tengah situasi itu kita dapat melihat pemeliharaan Tuhan kepada Paulus. Betapa luar biasa. Melewati situasi yang paling terburuk, yang paling terberat, justru Paulus menjadi pimpinan dan mengabarkan berita Injil kepada orang-orang kafir ini. Luar biasa. Kalau mungkin kita mengalami hal seperti itu, tentu kita akan merasa kecewa dengan Tuhan. Ya, tetapi bagaimana kita melihat Paulus yang senantiasa ditempah masalah, diperhadapkan berbagai macam masalah, tetapi tidak menggoyahkan imannya, tidak merasa mundur terhadap pelayanan yang dia lakukannya, tetapi dia tetap melangkah menuju kepada rencana Tuhan. Seorang pemimpin bukanlah mereka yang punya jabatan di atas kapal. Seorang pemimpin bukanlah terletak daripada berapa banyak titel dan bintang kehormatan yang tersemat di bajunya. Tetapi seorang pemimpin adalah orang yang memiliki wibawa di dalam kehidupannya. Ya. Sehingga Paulus, kita melihat ya, banyak di antara mereka yang memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif. Para perwira, para awak kapal berencana ya, untuk membunuh orang-orang ketika kapal kandas, tetapi kita melihat Paulus hampir dibunuh, tetapi pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan pakai perwira pemimpin yang bukan orang percaya itu untuk tidak membunuh Paulus karena orang ini di tengah kesulitan. Ya. Yang ada, dia tidak perhatikan keselamatan dirinya sendiri, tetapi memperhatikan semua orang. Nah, cara Tuhan bekerja memelihara anak-anaknya. Ajaib luar biasa. Tuhan bisa memakai pemikiran-pemikiran dari orang-orang yang tidak percaya melindungi kita. Tuhan bisa memakai sarana yang paling buruk sekalipun, seperti ular berbisa, justru menjadi kesempatan kita untuk memuliakan Tuhan. Penutup. Untuk bisa bertahan hidup dari terpaan angin dan topan yang sedang melanda kehidupan kita, maka kita harus berpegang pada janji Tuhan. Kita harus percaya pada penyertaan Tuhan. Kita harus bijak dalam menghadapi masalah dan ikut rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita senantiasa mengikuti itu semua. Kalau kita bisa melakukan keempat hal ini, maka kita bisa selamat dari masalah yang kita hadapi pada saat itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Kami telah belajar firman Tuhan yang singkat ini Tuhan. Biarlah kami dapat belajar, mengerti segala rencana Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin mengerti semua rencana-rencana yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Meskipun kami diperhadapkan berbagai macam persoalan, masalah-masalah, tetapi kami tetap kuat karena kami senantiasa percaya kepada janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan Yesus. Di dalam Kristus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan, nanti sebelumnya kita akan berdoa yang dipimpin oleh Ibu Dewi. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan ya Tuhan untuk beribadah saat ini ya Tuhan.
Sebenarnya kami akan memberikan persembahan ya Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Mungkin yang belum sempat memberi juga Engkau berkati ya Tuhan, Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biar apapun yang mereka berikan ya Tuhan boleh menjadi untuk pelayanan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu saja kami berucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Kita akan dengarkan kelengkapan Warta Jemaat selama sepekan. Selasa sampai dengan Sabtu, kita akan doa pagi pukul 8 hingga pukul 9 melalui aplikasi Zoom. Mengajak untuk seluruh jemaat Tuhan, mari kita bergabung dan kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam Kristus Tuhan. Komsel Pemuda dan Remaja pada hari Rabu kembali mengundang untuk seluruh kaulah muda boleh ikut bergabung melalui aplikasi Zoom pukul 7 malam. Hari Kamis kita akan ada perak keluarga bertempat di rumah Ibu Evi Haryati, mengajak untuk seluruh para pasutri boleh bergabung bersama dan kita boleh saling menguatkan di dalam Kristus pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Youth Service pada hari Sabtu pukul 6 sore kembali mengajak untuk kaulah muda boleh beribadah bersama secara onsite, demikian bisa menyaksikan melalui live Instagram Youth Gubdi Pluit. Online Sunday Service pada pukul 9, Bapak Ibu jemaat dikasih oleh Tuhan bisa beribadah bersama-sama dari rumah kita dan bisa bersama-sama bergabung melalui YouTube channel Gubdi Pluit. Mari kita bersama-sama beribadah dengan sukacita, mengajak keluarga kita dan kita diberkati di dalam Tuhan. Sunday School KA Gubdi Pluit pukul 9 pagi, adik-adik kekasih boleh menyaksikannya beribadah di YouTube channel Gubdi Pluit dan mari kita bersukacita di dalam ibadah dan kegiatan kita selama sepekan. Diingatkan untuk seluruh jemaat Tuhan yang belum mengisi formulir janji iman bisa menghubungi Panitia Natal 2021. Mari kita saling memberkati dalam taburan janji iman kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian mengingatkan juga untuk brosur Natal, program Natal kita pada tahun ini untuk kita bisa menjadi saluran berkat yang kita akan tujukan kepada Gubdi Tangerang. Kiranya setiap taburan kita bisa memberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikian kelengkapan Warta Jemaat selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita terima berkat Tuhan sebelum kita pulang. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua, siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai kita
Yesus memberkati.